saya akan kasih tugas kelompok untuk mengerjakan soal yang nanti saya buat. Oh iya, Robert kita nggak ada grup WhatsApp ya? Saya lupa. Halo, Robert. Rosan, apa suara saya jelas, Rosan? Jelas, Pak. Kita mulai aja kali ya untuk pertemuan kita ketiga. Robert, kita ada grup WhatsApp nggak, Robert? Rosan ada, kita nggak ada ya? Saya lupa. Ada, Sir, ada. Udah ada, Sir. Sudah saya kirim grupnya, linknya di grup yang space sudah saya kirim grup WhatsApp-nya. Oh, oke. Bentar, saya coba capek. Tadi saya mau kirim materi kok apa belum dibikin. Nanti saya coba cek ya untuk itunya. Bentar. Oke, saya buka pertemuan kita pada hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang sudah join. Kalau yang bisa on cam, saya minta tolong on cam biar koordinasi kita berjalan dengan baik. Sebelum kita mulai, tadi kita pembahasan selalu tadi ya di forum. Nah, ini untuk persamaan persepsi kita coba, saya dapat beberapa video, kita coba tonton ya untuk video tersebut untuk lebih pemahaman terhadap fintech itu sendiri dan juga apa yang dimaksud dengan fintech hub. Nah, saya share videonya. Kalau suaranya nggak terdengar jelas, interrupt ya. Dengeran nggak? Suaranya terdengar nggak tadi? Kalau di saya belum sih, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada suaranya? Nggak ada, Pak. Bentar, saya sharing. Berarti harus langsung dari ininya, dari YouTube-nya. Udah, kalau saya yang setir di YouTube, takutnya jaringan nggak kuat. Nanti saya kirimkan ke ini ya, ke file WhatsApp group kita. Kita langsung pembahasan kita hari ini. Nah, pertama mungkin saya akan coba buka dari pembahasan kita di forum. Jadi, apakah Indonesia bisa menjadi fintech hub di Asia Tenggara? Jawabannya mungkin sekali bisa ya. Banyak artikel yang menyatakan kalau sebenarnya Indonesia siap. Nah, ini ada beberapa yang saya coba ambil dari data OJK sendiri di bulan Juni 2022 terus sampai dengan Juni. Kalau kita lihat penyelenggara P2P lending sendiri cukup lumayan ya. Ada 95 unit dan juga total asetnya dalam miliar ini ya. Berarti kalau 4.000 miliar kurang lebih 4 triliun ya untuk asetnya, yang ini mungkin konvensional bisa dibilang swasta.
Nah, total liabilitasnya ada sekitar 1 triliun dan total ekuitasnya sekitar 2 triliun. Lalu untuk nanti juga ini data saya share ke kalian di grup. Nah, total dana yang diberikan pemberi pinjaman atau total dana pemberi pinjaman sendiri di Pulau Jawa ada kurang lebih 8 juta akun ya. 8 juta akun, di luar Jawa kurang lebih 9 juta akun. Nah, nanti total ada 10 juta akun sebagai pemberi pinjaman. Dan penerima pinjaman sendiri, nah ini punya lo, ada total 13 juta akun. Jadi artinya sudah banyak pengguna atau sudah banyak user untuk fintech khususnya P2P lending ini sendiri. Tapi sudah banyak ekosistem yang bisa terbentuk dari data-data tersebut. Gitu. Tinggal bagaimana pengelolaan datanya. Nah, kita tahu sendiri untuk membutuhkan security yang cukup kuat atau infrastruktur, kita bilang tadi di grup, untuk membuat Indonesia menjadi fintech hub. Nah, opini saya sih, Indonesia belum ke arah infrastruktur IT, masih dalam tahap pengembangan di infrastruktur pembangunan atau pemerataan. Di mana kalau kita lihat kan banyak di situ kan data tingkat bocor gitu kan, sehingga makin membuat seseorang itu sedikit untuk hati-hati dalam penggunaan data di media internet. Data SIM bocor, data BPJS bocor gitu kan. Sedangkan kalau kita untuk menjadi sebuah fintech hub, sebenarnya hal tersebut sudah berkurang lah. Apalagi tiba-tiba sekarang dalam beberapa periode langsung kan ada beberapa data yang bocor ke publik gitu. Dan pemerintah sendiri, Kominfo tadi saya baca, malah menyarankan kita untuk hati-hati dalam memberi data atau pengelolaan data. Sedangkan yang mengelola kan mereka yang setiap ada transaksi SIM card sekarang harus pakai KTP, harus pakai nomor KK gitu kan, dan itu diwajibkan gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa melakukan sebuah atau menerima fasilitas tersebut. Nah, tapi pada saat kita berikan pengelolaan data oleh mereka tidak cukup baik lah kalau saya bilang, mungkin sampai bocor kan, dan itu kan akhirnya menjadi impact ke kita sendiri, kayak saya sendiri misalnya melihat seperti itu, akhirnya saya agak sedikit hati-hati dalam memberikan informasi data penting gitu. Apalagi kan itu kredensial ya, nomor KTP, nomor kakak seperti itu, dan bisa disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ada beberapa data yang nanti kalian bisa lihat akan diminjamkan. Jadi langsung kita ke materinya. Nanti di sini saya minta dari per kelompok kan ada kemarin tuh ada Shopee, ada Dana, ada Gojek, ada OVO, ada PayPal, ada 5 bener ya? Ada 5 Ya, sir. grup. Ada 5 grup, nanti langsung aja ke belakang ya, kita coba. Nanti kalian cek, terima kasih lagi. Nanti kalian ini cari ekosistem fintech di ini pilih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, berarti ada satu yang tidak dipilih nanti. Nanti seperti biasa di grup, siapa yang London, siapa yang Prancis, siapa yang Belanda atau Netherlands, siapa yang Luxembourg, siapa yang Austria, dan siapa yang Singapura gitu. Nanti saya pilih salah satu, minggu depan kita presentasikan di kelas untuk ekosistem fintech tersebut ya. Oke, paham ya. Jadi total harus ada minimal 5 ekosistem fintech itu sendiri sebagai contoh masing-masing negara. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Di sini lebih ke arah bagaimana penjelasan fintech hub untuk masing-masing negara, dan di sini yang disebut fintech hub ini. Jadi customer, terus sebuah cloud lah kalau kita bilang, media penghubung antara jaringan lah ya. Terus terhadap customer dan juga si fintech bisnis itu sendiri gitu kan. Kalau namanya fintech berarti ada satu si pemegang autentikasi khusus.
yang mempunyai otoriter khusus untuk memberikan informasi tersebut ke ke core abstraction API. Core abstraction API tersebut merupakan penghubung atau bahasa komunikasi kan API kalau sesama jaringan yang tidak bisa langsung ke masing-masing pelaku fintech manapun. Jadi si fintech yang sudah ditugaskan sebagai fintech hub akan mengelola semua data, dan setiap fintech lain yang ingin berkontribusi di dalam bidang ini harus melalui si media tersebut. Nah, itu disebut dengan fintech. Jadi dalam satu gate lah kalau kita bilang. Dalam satu gap. Jadi kayak kita lihat kan nggak bisa masuk ke fintech B, semuanya mengalir dari satu fintech API gitu kan. Dan mungkin dia disebut fintech hub karena semua regulasi, semua data yang punya si satu fintech tersebut yang ditunjuk sebagai fintech hub tersebut oleh pemerintah masing-masing biasanya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan belum ada ya, semua masih berjalan sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di luar, kalau kita lihat semua sudah dikelola oleh pemerintah. Gitu. Gak usah jauh-jauh, kayak di Singapura, semua kan sudah dikelola pemerintah ya. Terus sehingga pemerataan kan, jadi semua bisa dalam satu integrasi yang sama gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan masih banyak dikelola oleh swasta yang masih mempunyai kepentingan masing-masing kalau kita bilang. Sedangkan kalau di negara-negara berkembang, kalau kita lihat semua sudah dialokasikan kepada pemerintah. Ada memang swasta, tapi mereka harus mengikuti regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya misalnya Singapura, terus kayak kalau kita ke Hong Kong, tuh saya lihat hampir minim warga di sana itu berbelanja menggunakan duit fisik. Jadi semua bisa menggunakan mobile aplikasi mereka atau SIM card mereka sebagai media transaksi gitu. Jadi dan di sana SIM card bisa dibilang untuk mendapatkan nomor telepon itu susah gitu, nggak seperti Indonesia yang harus bisa beli di counter mana aja. Kalau di sana kayaknya susah ya, kita harus registrasi benar-benar kayak ke Oredo terus kalau Singtel kayak gitu kalau di luar. Jadi benar-benar kita registrasi ke dalam sebuah ring khusus dan kita beli dan terdaftar sebagai customer di sana. Dan biasanya kalau orang luar dia nggak bisa, jadi harus ada semacam penanggung jawabnya siapa gitu, karena regulasinya benar-benar dijaga oleh mereka dan datanya benar-benar terjaga juga oleh pemerintah gitu, seperti di negara kita yang bisa beli SIM card kapan aja di mana aja, bahkan kita bisa beli SIM card sekarang ini yang sudah aktifkan gitu ya, jadi kita nggak perlu isi data lagi, semua sudah aktif, jadi kita hanya isi pulsa. Dan itu kan salah satu celah ya, kalau saya bilang salah satu celah salah satu celah ya kebohongan data gitu kan, terus salah satu celah bagaimana orang bisa curang gitu kan, seperti itu. Nah, fintech sendiri berevolusi di dalam digital keuangan, di mana prosesnya menciptakan UMKM yang pertumbuhannya tinggi, terus menciptakan lapangan kerja gitu kan. Dari fintech kita bisa mendapatkan banyak lapangan kerja yang dulu kalau di bank itu misalnya hanya dari beberapa penjurusan saja gitu kan, sekarang kan sudah banyak dibutuhkan dan bank sendiri sudah mulai berkembang ke arah fintech gitu, walaupun dengan cara mereka sendiri hanya berfokus pada core bisnis mereka, yaitu tadi pinjaman, terus penarikan duit gitu kan, dan juga investasi. Membangun regulasi pusat inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas untuk memulai kejelasan seputar proses otoritas. Contohnya di London dan juga New York, di mana sudah mapan sebagai fintech global. Nah, untuk London dinobatkan sebagai hub fintech paling sukses di Eropa di tahun 2015 dan berfungsi sebagai contoh utama untuk pengembangan masa depan di sektor ini. Jadi di Eropa semua berkiblat kepada jaringan dari fintech London ini sendiri. Ada bank besar yang mapan dengan dana ventura, angel investor yang berfokus pada fintech. Jadi angel investor semua mengembangkan fintech di sana. Sangat penting untuk menyediakan modal kerja tahap awal untuk startup fintech gitu, karena
mereka berani untuk memberikan investasi kepada startup baru gitu. Beda dengan sekarang yang baru berjalan beberapa tahun gitu kan, sudah diharapkan untuk kembali gitu, karena kan sebenarnya kalau pada saat dibilang startup ya, itu prosesnya lama, jangka panjang gitu ya, nggak cepat. Jadi investor kalau saya lihat di sini lebih fokus kepada yang siapa yang bisa memberikan nilai balik lebih cepat gitu, bukan berinvestasi jangka panjang gitu, karena lebih dibutuhkan dana segar yang lebih cepat gitu kan. Nah, Proximate dan penciptaan menemukan poin yang memberikan fokus penting pada komunitas fintech. Pemangku kepentingan dapat meminimalisir perjalanan untuk bertemu dengan perusahaan dan mereka dapat memaksimalkan paparan terhadap ekosistem. Jadi kan kalau dengan adanya fintech hub, kita nggak perlu langsung misalnya ke sebuah kerjasama misalnya terhadap fintech besar, tapi sudah ada regulasi yang bisa menjembatani kita terhadap fintech itu gitu. Nah, itulah yang sedang dilakukan sekarang. Kalau nggak salah tadi saya baca itu Afrika Selatan sudah mulai coba mengembangkan untuk fintech hub tersebut. Nah, Indonesia sendiri belum, saya lihat belum ada sama sekali ya untuk ke arah sana, tapi memang kalau dibilang potensi cukup besar gitu. Kalau saya lihat terus ada beberapa yang sudah ditunjuk OJK sebagai otoritas untuk fintech, tapi kalau saya lihat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan gitu, karena semua masih berjalan sendiri-sendiri ya, tadi karena dikelola oleh swasta, karena mereka punya kepentingan sendiri-sendiri kan, mereka harus balik modal, mereka harus mencari untuk penghidupan mereka sendiri gitu, beda dengan di luar yang sudah dikelola pemerintah, dan kalau kita lihat mungkin untuk forecastingnya lebih terjaga gitu ya. Terus multidisiplin dan multinasional adalah alasan di balik kesuksesan fintech di London. Ada banyak talenta yang tersedia, tidak hanya disediakan oleh bankir. Fintech muncul, tetapi juga budaya inovasi teknologi yang berkembang pesat yang disampaikan oleh klub ke dunia pendidikan. Jadi selain di peer-to-peer lending atau di payment gitu, nah di London itu sendiri di Universitas College merupakan sebuah tempat sebagai pusat penelitian dari teknologi itu sendiri. Jadi ada wadah yang menjadi tempat untuk melakukan riset gitu. Jadi yang dikelola oleh universitas di London itu sendiri. Nah, Inggris juga melihat munculnya badan industri baru untuk fintech yang disebut Innovation Finance, di mana organisasi lintas sektor yang digerakkan oleh anggota bertujuan untuk menjangkar dan mengembangkan posisi terdepan Inggris. Jadi organisasi-organisasi yang melayani perusahaan besar dan kecil dengan departemen keuangan dan bertujuan untuk memajukan agenda persaingan dan keragaman serta pilihan konsumen. Jadi banyak inovasi-inovasi ya, seperti kayak sekarang lah kita lihat ada Gojek, ada OVO, ada Shopee, dan di sana banyak fintech-fintech yang berinovasi di bidangnya masing-masing bermunculan, dan itu semua melalui regulasi yang sama yang disokong oleh pemerintah gitu. Lokasi fintech tidak bisa diremehkan. Lokasi hub, aset, histori, dan lokal dimanfaatkan untuk membangun hub sekitar itu sendiri. Agar hub ini berhasil, berbagai industri dan organisasi perlu berpartisipasi dan perlu mengubah hub ini ke pusat pengembangan, walaupun itu kita lihat di London di universitas gitu. Jadi fintech itu sendiri kan bermula dari banyaknya startup yang muncul lah, startup kecil. Nah, itu kita nggak boleh menganggap remeh mereka gitu. Nanti kita harus berkolaborasi, bagaimana mereka kan mempunyai histori masing-masing lah dari antara fintech satu dengan fintech lain, dan mereka harus dilibatkan dalam membangun sebuah hub ini gitu. Jadi bukan berarti membuat hub kira mereka diputus gitu, tapi mereka harus diajak berkolaborasi bagaimana membangun infrastrukturnya bersama, misalnya seperti itu kan. Bisa saja kita nggak disokong pemerintah, tapi kan kita lihat banyak startup besar yang bermunculan gitu ya. Bisa saja diharapkan mereka membuat sebuah hub sendiri, interkoneksi sendiri tanpa bantuan pemerintah gitu, dan itu berjalan secara independen, tapi tentu harus diawasi oleh badan pengawas ya, OJK atau Bank Indonesia, karena dua itu kan merupakan badan pengawas keuangan di negara kita ya, OJK dan juga BI.
Nah, selain semangat kolaborasi dan kemitraan, persaingan juga menjadi kekuatan yang sangat sehat dalam mengakselerasi pertumbuhan komunitas fintech global. Persaingan memaksa untuk secara konsisten dan memeriksa kembali proposisi mereka kepada pelanggan tidak terlalu nyaman dan berinvestasi dalam perbaikan kelanjutan. Jadi ya kalau kita baca di pertemuan sebelumnya, kalau kita nggak bisa mengalahkan sebuah inovasi baru misalnya, kita bisa berkolaborasi mereka. Kita bisa menciptakan ekosistem baru dengan memanfaatkan teknologi mereka yang sudah berkembang gitu. Kayak misalnya bank, kan mereka hanya berfokus pada 3 core utama ya, tapi mereka bisa berkolaborasi dengan fintech tertentu, memanfaatkan SDM-nya, memanfaatkan infrastrukturnya gitu, sehingga tercipta sebuah ekosistem baru di sana. Nah, di Perancis sendiri, pertama-tama Perancis dikenal luas karena kualitas akademis di bidang sainsnya. Jadi Perancis itu terkenal dengan sainsnya dan matematika. Dari segi bisnis, beberapa banking investor ekuitas swasta nilai penggandaan jumlah saat ini untuk perusahaan bekerja di jasa keuangan Hong Kong atau Singapura. Jadi di sana itu banyak para pekerja yang lulusan dari negara-negara maju gitu ya. Jadi sehingga di Prancis terkenal sebagai sebuah tempat untuk bidang sains. Nah, pemerintah Prancis sendiri meluncurkan beberapa inisiatif publik untuk mendukung kewirausahaan dengan menyediakan startup dengan kapasitas pendanaan yang sangat kompetitif. Jadi di sana startup itu akan diberikan sokongan atau diberikan support yang kalau kita bilang memadai ya, memberikan untuk kegiatan research and development-nya, terus ada hibah untuk kegiatan publikasi, terus ada subsidi dalam kegiatan-kegiatan penelitian gitu, dan juga pembiayaan aktivitas dan utang yang ditingkatkan dan fasilitas untuk perusahaan teknologi dan inovatif melalui Bank Investasi Publik Prancis. Jadi di sana benar-benar untuk sains itu didukung. Jadi mereka dibantu atau diberikan sebuah dana riset oleh pemerintah sehingga mereka nggak tanggung-tanggung nih kalau dalam mengembangkan ide-ide bisnis khususnya di dalam fintech itu sendiri gitu. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau di Indonesia kayaknya mereka hanya berjalan secara independen aja. Pemerintah belum benar-benar menyokong para startup untuk ke jenjang yang lebih tinggi lah kalau kita bilang ya, karena ya kita lihat Gojek gitu ya, mereka dari awal pertama itu kan dari Gojek itu sendiri pertama kali mesin Gojek kan by phone itu pesan misalnya jemput saya di gedung Bunda Mulia Serpong gitu, itu by phone, dan sekarang berevolusi menjadi teknologi yang kita lihat sekarang dan akhirnya membeli sebuah fintech yang sekarang kita tahu dengan nama GoPay gitu kan. Nah, itu kan semua berawal dari ide-ide mereka sendiri secara independen gitu. Kalau untuk kalau untuk bantu pemerintah kayaknya untuk dana riset ke arah sana masih belum banyak dibantu gitu, karena pemerintah kalau kita lihat kan masih pengembangan infrastruktur yang saya bilang tadi, masih ke arah perluasan lahan dan sebagainya. Nah, pemerintah Prancis telah meluncurkan beberapa inisiatif publik untuk mendukung kewirausahaan. Jadi misalnya untuk UKM yang mau memulai ada diberikan investasi diskon 50% gitu, terus amortisasi 5 tahun investasi Ventura. Amortisasi tahu nggak? Amortisasi itu anggaran yang secara baku dengan nominal yang sama gitu. Jadi itu pasti ada selama 5 tahun itu amortisasi. Misalnya dana amortisasi 5 tahun 20M gitu ya. Berarti selama 5 tahun itu pasti akan mendapatkan 50M, dan dana amortisasi itu di luar dari dana anggaran rutin biasanya, karena sudah dialokasikan langsung selama 5 tahun gitu. Kayak dulu saya di Telkomsel dana amortisasi untuk billboard misalnya 20M selama 1 tahun gitu. Nah itu berarti pada saat perencanaan anggaran saya nggak memasukkan 20M itu, karena 20M sudah pasti dan diketahui oleh pimpinan atau top level manajemen. Jadi saya hanya berfokus oleh dana dana yang rutin biasa dikerjakan, dan itu berbentuk fluktuatif gitu. Kalau amortisasi berbentuk fixed cost maksudnya seperti itu. Nah, Prancis juga agak cepat beradaptasi dengan fintech.
dari sudut peraturan dan juga legislatif. Jadi Prancis menciptakan rezim peraturan khusus untuk kegiatan crowdlending itu sendiri di tahun 2014 di bulan Oktober, dan telah menanggapi secara positif inovasi dalam layanan keuangan dengan peraturan yang lebih ringan atau kegiatan non perbankan. Jadi bukan hanya fintech perbankan, tapi juga mereka juga berkembang di arah kegiatan-kegiatan non perbankan seperti payment dan lain-lain. Nah, Prancis terletak di jantung Eropa, pasar terbesar dunia, dan juga merupakan batu loncatan yang ideal. Jadi bukan bukan hanya khusus negara-negara Eropa aja, karena kan dia bisa juga masuk Timur Tengah dan juga benua Afrika. Dan saya baca tadi iseng juga, saya lihat itu sekarang Afrika Selatan menyatakan siap menjadi fintech hub. Gitu. Dan dari sudut pandang bisnis, Prancis adalah negara dengan 67 juta konsumen yang menunjukkan potensi permintaan besar-besaran untuk layanan keuangan. Jadi sama seperti di Indonesia, pasarnya sudah ada, pasar sudah banyak, dan kelebihan mereka didukung pemerintah secara penuh gitu, sehingga mereka mudah untuk mengembangkan bisnisnya. Beda dengan kita yang kalau kita lihat kan masih belum arah pendanaan seperti itu. Buktinya bukan saya ngomong gimana ya, buktinya aja untuk pendanaan subsidi aja kayak untuk kesejahteraan masyarakat aja masih kurang kan. Kayak kemarin tiba-tiba diadakan kenaikan BBM itu sendiri, berarti kan ya dana kita aja masih belum bisa untuk melakukan sebuah inovasi ke depannya gitu. Masih sebatas untuk bagaimana pengelolaan masyarakat kita sendiri gitu. Nah, French Fintech adalah asosiasi yang dirancang untuk menyambut semua startup yang menggunakan model bisnis dan teknologi inovatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah di keuangan di Prancis itu sendiri. Nah, untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan informasi dengan anggota, dan juga untuk menugaskan mengordinasi studi dan laporan riset pasar. Nah, tadi kita udah ngomong di Prancis, sekarang kita coba ke arah Netherlands atau di Belanda. Nah, makanya tadi saya bilang, saya di sini hanya menjelaskan tentang fintech hub di negara-negara maju gitu. Kalau secara akademis nggak banyak yang dibahas di sini. Jadi makanya tadi saya bingung juga nih apa yang mau saya untuk sampaikan di pertemuan ketiga ini, karena di sini kita ada Prancis, lalu ada Belanda, lalu ada, kita cepat aja ya, kita ada Luxembourg, di mana lebih dari 150 perusahaan fintech yang didirikan di Luxembourg, sebagian besar didirikan dalam 3 tahun terakhir. Jadi perkembangannya cukup pesat ya. Sedangkan di Belanda tersebut, di mana di tahun 2014 hampir dipastikan fintech tidak aktif di sana, karena sebagian besar negara lain di Eropa, karena tadi kan ada London tadi ya yang lumayan cukup berkembang pesat dan dinobatkan sebagai fintech ya terbaik di tahun 2015. Nah, fintech hanya digunakan untuk menangani pemasok IT, terutama dari industri keuangan. Tapi ada satu faktor atau satu area di mana Belanda sudah berada di depan kompetisi fintech ini, di mana dalam hal payment, Belanda memiliki beberapa solusi pembayaran yang hebat melalui bank Ideal dan perusahaan teknologi muda seperti Global Collect dan Adyen. Lalu untuk kita langsung cepat aja karena hanya sejarah saja di sini. Nah, untuk Luxembourg sendiri, tadi kita coba bahas lebih dari 150 perusahaan fintech yang didirikan di Luxembourg, sebagian besar didirikan dalam 3 tahun terakhir. Artinya perkembangan fintech di sini cukup besar ya, dan cukup pesat. Peminat dari fintech itu berarti cukup banyak jika dalam 3 tahun terakhir ada 150 perusahaan yang telah tercipta. Nah, dalam landscape keuangan di sana akhirnya berubah, di mana muncul 2 jenis fintech di sana. Yang pertama tradisional fintech yang melengkapi poin utama di sektor keuangan, yaitu nggak jauh dan nggak bukan itu perbankan. Lalu disrupt fintech itu merupakan fintech yang
seperti Gojek, OVO yang merupakan fintech pengganggu lah kalau kita bilang dari fintech pesaing utama tersebut, di mana yang sangat inovatif dan lebih bertentangan dengan fungsi tradisional di sektor keuangan. Nah, kemampuan untuk berinovasi tetap menjadi tantangan besar bagi ambisi di Luxembourg. Perusahaan fintech tidak boleh dianggap sebagai pesaing yang mengancam pemain utama. Jadi, walaupun mereka banyak startup baru, tapi mereka harus melewati regulasi dari si pemain utama, yaitu tadi pemerintah itu sendiri. Banyak bank di Luxembourg masih kekurangan infrastruktur untuk menghadapi revolusi global dan dengan mempertahankan pendekatan yang hati-hati terhadap jenis inovasi. Jadi makanya kolaborasi sangat penting dalam dunia industri dan juga keuangan dan juga teknologi. Seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kolaborasi ya, karena pertama di antara bisnis satu dan bisnis lain saling membutuhkan, terus saling membutuhkan infrastruktur, sehingga dan juga teknologi yang diemban juga saling dibutuhkan, sehingga akhirnya terjadi sebuah kolaborasi atau kita sebut dengan acquisition strategi. Jadi mengakuisisi sebuah sebuah bisnis lain agar dapat berjalan berdampingan dengan bisnis yang lama, seperti itu. Dengan demikian, sejumlah besar kolaborasi telah dibuat antara bank dan perusahaan fintech. Beberapa bank telah memutuskan untuk membeli perusahaan fintech, memperoleh teknologi mereka dan mengembangkan in-house. Jadi sudah dapat teknologinya, mereka kelola sendiri bagaimana pengembangan ke depannya gitu. Karena kalau dimulai riset dari awal itu kan cukup memakan waktu ya. Sebentar saya ada. Jadi sudah dapat nih kelompok 1 Luxembourg, Singapura. Nah, Vienna ini maksudnya Austria ya. Vienna is the number one fintech hub in mobile payment. Jadi karena faktor sejarah Vienna berpulang menjadi fintech. Jadi Vienna itu maksudnya Austria. Salah satu argumen paling signifikan untuk kumulatif kompetitif Vienna adalah lokasinya strategis. Bank Austria memiliki 150 juta pelanggan di Eropa Tengah dan juga Timur, yang secara kolektif memiliki keunggulan strategi yang luar biasa dalam perlombaan pembayaran seluler. Jadi yang tadi saya bilang, di luar sana itu SIM card sudah menjadi teknologi. Kalau sekarang kan masih NFC ya, NFC yang kita gunakan. Nah, di sana SIM card sudah digunakan sebagai teknologi untuk perkembangan fintech itu sendiri gitu. Jadi teknologi SIM card untuk pembayaran atau menggunakan sebuah apps khusus untuk pembayaran. Jadi semua terhubung terhadap satu data, yaitu tadi SIM card tadi gitu. Jadi dengan SIM card semua data sudah terkoneksi. Kalau kita kan KTP ya kalau di Indonesia. Nah, ini ada beberapa deskripsi untuk mobile smartphone fintech di Austria sendiri, di mana elemen keamanan berbasis SIM, semua bank dan semua email ada di dalamnya, terus hanya support Android karena NFC policy itu di Android masih lebih open source, beda dengan di Apple. Jadi kalau di Apple itu kan NFC masih terbatas ya, dan nggak bisa dibilang open source. Kalau Android itu udah open source sehingga lebih gampang dikembangkan. Terus debit card only di tahun 2015 dan credit card di tahun 2016 menggunakan SIM card tadi. Lalu di India, ini tadi nggak saya masukkan juga. Ini nanti kalian baca ya, karena kalau saya lihat kan hanya sebatas history. Nah, Singapura. Oke, dari diskusi kita tadi, ada yang ingin kalian tanyakan tentang fintech nggak? Tadi saya mau setel video, sebentar saya kirim videonya ke kalian ya yang tadi ya, sebentar. Di grupnya sudah ada nih.
Internet di sini parah banget. Yang satunya sebentar saya kirim linknya dia nggak bisa. Sambil saya coba upload videonya, kalian udah bisa mulai diskusi ya, diskusi kelompoknya. Saya sudah dapat di grup chat. Kalian bisa diskusi. Bentar, saya coba. Sambil kalian diskusi, saya coba upload kalian ya. David, menurut David, kenapa fintech hub di Indonesia masih sulit untuk dikembangkan? David? Ya, sir. Menurut saya David. mungkin dari pemerintahnya belum siap itu sama masyarakatnya. Pemerintahnya belum siap dengan masyarakatnya. Kalau menurut Tasya Yuanto? Iya, kenapa Pak? Kenapa fintech hub di Indonesia masih belum atau sulit untuk terlaksana? Sedangkan infrastruktur kalau kita lihat kan di Indonesia bisa lah ya kalau kita lihat infrastruktur untuk dikembangkan. Dan untuk populasi juga kalau kita lihat yang tadi kalian lihat di data OJK lumayan cukup banyak ekosistem yang bisa tercipta di fintech itu sendiri gitu kalau misalnya dikembangkan. Mungkin menurut saya kayak fintech itu kan secara kayak teknologi gitu kan Pak. Kayak fintech itu bisa dari HP atau apapun kan mungkin bisa dibilang itu Indonesia itu masih belum terlalu bagus ya, maksudnya juga belum, mungkin ada beberapa juga yang belum semua tuh punya HP gitu kan. Jadi kan mungkin di Indonesia
lama gitu Pak berkembangnya itu si fintech. Oke, saya buka profil saya yang perihal penggunaan mobile sebentar. Ini sambil kalian diskusi kelompok kalian ya, saya share juga beberapa. Nah, kalau kita lihat kalau dibilang penggunaan handphone ya, secara data menurut sebuah lembaga survei 73,7% itu pengguna user internet di Indonesia, artinya kan lebih dari 50% ya, cukup banyak pengguna internet di Indonesia. Dan kalau dibilang pengguna handphone, mobile, smartphone, kalau kalian lihat datanya di sini 96,2% itu kenaikannya pengguna smartphone di Indonesia dari total 96,6% pemilik handphone. Artinya 96% kurang lebih Indonesia itu memiliki handphone smartphone. Artinya 96% dengan handphone tersebut orang sudah bisa connect internet, atau kita bilang bisa menggunakan sebuah fasilitas yang disebut fintech tadi. Nah, kalau dibilang ke arah pengguna mobile, itu mungkin menurut saya yang masih belum tepat untuk sebuah opininya. Tapi dengan tadi opini belum supportnya pemerintah, itu merupakan salah satu Indonesia belum siap untuk menjadi fintech, dan juga regulasinya juga masih belum baku untuk perkembangan fintech itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini data device ownership, di mana hampir semua penduduk Indonesia memiliki smartphone. Tuh. Dari data yang tadi kalian kirim, yang kelompok, nanti minggu depan presentasi minimal 5 contoh dari fintech ekosistem mereka sendiri, dan juga kalian jelaskan misalnya mereka GoPay, misalnya apa OVO, jelaskan mereka main di ekosistem apa, apakah peer-to-peer atau payment gitu ya, yang dijelaskan di sana ekosistemnya gitu. Jadi kalau boleh ya jangan satu, misalnya payment semua dari metode, enggak. Kalau boleh mereka peer-to-peer lendingnya apa, paymentnya apa gitu ya. Jadi kalau boleh satu ekosistem satu gitu. Jangan satu ekosistem akhirnya semua gitu ya, payment semua gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya kirim materi tadi. Bentar, tadi materinya.
materinya sudah saya kirim, kalian sudah bisa ngerjain ya. Jadi minggu depan presentasikan untuk ekosistem fintech di negara grup 1 Vienna atau Austria, grup 2 Singapura, grup 3 London, grup 4 Prancis, grup 5 Belanda atau Netherlands. Ya, oke. Pak, mau memastikan berarti nanti minggu depan isi presentasinya hanya 5 ekosistem itu saja ya Pak ya? Ya, 5 ekosistem dan mereka bergerak di ekosistem mana? Tiap contoh fintechnya. Oke Pak. Kalau gue misalnya 5 ekosistem nih, mereka akhirnya main di salah satu contohnya masing-masing satu gitu. Kemarin kan contoh maksudnya ekosistem dari fintech sendiri udah tahu kan? Kemarin ada di pertemuan kita, sebentar saya buka, takutnya kalian salah. Nah ini, kalau di Indonesia kan ada payment, ada contohnya kalian lihat, ada post system, ada contohnya, ada program accounting, ada contohnya, ada lending, ada contohnya, ada crypto blockchain, ada contohnya. Ya ini kalian lihat kan, ada crowdfunding, ada contohnya. Jadi masing-masing dari ekosistem ini kalian kasih satu contoh. Misalnya payment satu, lending satu, crowdfunding satu, crypto and blockchain satu kayak gitu ya. Jadi masing-masing contohnya dari masing-masing satu ekosistem satu gitu ya. Dan minimal 5. Ini ada di pertemuan pertama kita. Kalau Indonesia sendiri kan banyak kan payment ya. Ada GoPay, ada Doku. Ada pertanyaan dari kalian nggak? Apa sudah jelas tugasnya?
Bagi yang forumnya belum submit 3, jangan lupa ya, takutnya nanti absen kalian. Nah, apalagi di Indonesia sekarang kan rata-rata fintech itu kan mobile apps ya, mobile apps yang kalau kita registrasi menggunakan nomor telepon. Nah, kalau nomor telepon yang sekarang lagi bocor aja berarti kan sudah kelihatan tuh, oh nomor telepon saya misalnya 041 terregister atas nama Arita, misalnya, terus nomor kakaknya sekian, nomor KTP sekian gitu kan. Nah, itu kan berarti kan balik lagi kalau kita bilang ya, pengelolaan dari pemerintah. Makanya tadi saya bilang pemerintah belum ke arah infrastruktur IT karena BPJS katanya bobol, terus data register SIM card bobol gitu kan. Itu kan sebuah perusahaan besar maksudnya kan. Data SIM card itu kan siapa kalau bukan dikelola oleh BUMN dan Telkomsel. BPJS dikelola oleh BUMN, berarti kan sokongan pemerintah terhadap infrastruktur IT kita masih lemah kalau saya bilang. Makanya masih belum ke arah sana. Ditambah nilai-nilai subsidi juga kalau kita lihat kan masih ke arah infrastruktur pembangunan. Bahkan untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri, saya lihat sini masih belum cukup, itu pun ke arah sana gitu kan. Jadi untuk infrastruktur IT kayaknya masih belum ke arah infrastruktur pengembangan sistem di Indonesia. Kecuali makanya di Indonesia kan lebih banyak kalau kita lihat lebih diberikan keleluasan terhadap pihak investor atau swasta. Kayak pemerintah membuka banyak jalan untuk kerjasama investasi ya, karena kekurangan pendanaan tersebut gitu. Akhirnya investasi diberikan jalan untuk melakukan sebuah bisnis di Indonesia yang berjalan dengan role mereka sendiri, berjalan dengan peraturan mereka sendiri gitu kan, dan itu tidak bisa dibantah oleh pemerintah karena mereka berinvestasi di sini dan pemerintah butuh duit mereka gitu. Sehingga ya tadi saya bilang untuk menjadi sebuah fintech hub di Asia Tenggara masih belum. Tapi kalau ditanya potensinya, potensi kita besar gitu. Karena data pengguna kita yang cukup banyak di Asia Tenggara, khususnya data pengguna internet gitu. Dan juga itu dengan banyaknya populasi di Indonesia itu sendiri, seperti itu. Lebih enak kita offline ya daripada online. Iya Pak, setuju. Iya Pak. Kalau offline kita bisa diskusi langsung, kita bisa presentasi langsung gitu. Tapi kalau online kadang saya berpikir apa yang disampaikan bisa kalian tangkap secara langsung apa enggak gitu kan. Maksudnya kan kita balik lagi ke nilai ekspresi seperti apa, terus kalian bisa langsung melihat apa yang menjadi penyampaian dari saya gitu. Makanya kita harapkan semoga di semester depan sudah mulai dibanyakan offline-nya daripada online-nya. Karena lebih efektif ya kalau offline sepertinya. Betul Pak. Oke, dari yang tugas saya minta tolong ya dikerjakan untuk minggu depan. Terus oh iya, nanti Albert kan ketua kelasnya. Jadi sebelum kelas dimulai, nanti email saya atau dibikin satu file WA di zip atau di RAR, kirim ke WhatsApp grup aja atau ke email saya. Kalau WhatsApp grup kan bisa kebuka ya sama orang. Jadi ke email saya aja. Jadi sebelum presentasi saya udah dapat filenya gitu. Jadi nanti bisa saya pelajarin dulu. Nanti untuk bahan kita diskusi. Jadi kalau saya kan sekali lagi saya bilang kita sama-sama belajar. Jadi kita diskusi, saling belajar lah kalau gitu. Nanti apa yang saya sampaikan, kalau ternyata kalian lebih tahu, misalnya lebih mendapatkan informasi lebih banyak dari saya, opini kalian kan jadi penambahan juga buat saya seperti itu.
Kabar ada pertanyaan, Bro? Berarti mungkin apa saya minta ketuanya ngirim ke email aja, Sir ya? Jadi nanti kan Ngirim ketua email. kelompok masing-masing ke Habat dulu biar nanti saya nggak download satu-satu. Jadi Habat kumpulin semua, Oke. jadi file zip nanti kirim ke saya dalam satu ini kan, satu kali kirim gitu. Oke, Sir. Oke. Berarti kita kan mulainya jam 13.30. Sebelum jam 10 ya, Bat ya? Biar bisa saya pelajarin dulu. Sebelum jam 10 di hari Senin berikutnya. Jadi saya ada waktu buat pelajarin 11 ya, sekitar 2 jam 3 jam lah. Kita ada nggak masuk ya, coba saya cek dulu. Tadi portal. Ada semua. Ayo, ada pertanyaan dari kalian? Atau mau diskusi perihal fintech itu sendiri? Kalau menurut kalian, fintech bisa membuka sebuah bisnis baru nggak? Misalnya, Gojek membuka institusi bank misalnya. Bisa nggak menurut kalian? Karena kan mereka sudah punya ekosistem. Karena suatu saat kita dapat nih ada namanya bank Gojek atau bank GoPay gitu. Menurut Angelina, bisa nggak sih sesuatu itu terjadi? Angel, listen wrong. Ini pada kemana semua? Pada kemana? Elizar, Kenapa, Pak? pada kemana pada sepi semua? Nggak tahu, saya juga. Lagi diskusi, Pak. Lagi diskusi. Iya, betul. Mungkin lagi diskusi, Pak. Nggak ada kelas ya? Kenapa, Pak? Maksudnya nggak ada kelas pada online semua hari ini? Ya, online semua hari ini, Pak. Iya, hari ini online semua, Pak. Ya, jadi tadi saya jawab jadi pertanyaan saya tadi. Jadi fintech itu misalnya Gojek, GoPay itu nggak akan bisa membuka sebuah bisnis baru. Dalam arti kata tadi misalnya buat bank gitu. Pasti mereka akan berkolaborasi. Pertama, mereka kan butuh R&D yang panjang ya kalau membuka sebuah bank, ditambah bisnis unit usaha mereka bukan ke arah sana gitu. Jadi mereka kalau misalnya membuka, mereka harus berkolaborasi dengan atau mengakuisisi sebuah organisasi atau bank tertentu, atau mereka membuat sebuah organisasi baru dengan nama baru dan juga struktur baru, jadi terpisah. Gitu. Jadi nggak bisa semata-mata tiba-tiba muncul Bank Gojek, Bank GoPay gitu, nggak bisa karena unit bisnisnya berbeda, ditambah tadi
mereka membutuhkan R&D yang cukup panjang gitu. Akhirnya mau nggak mau mereka kalau mau pun ada, kalau misalnya mau ada, mereka harus berkolaborasi dengan bank-bank tersebut atau mengakuisisi gitu. Jadi jangan lupa Habert minggu depan untuk di-submit emailnya. Nah, 5 menit lagi kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari kalian diskusi, nanti 5 menit lagi kita tutup untuk forumnya ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan 5 menit lagi kita akhiri untuk kelas ini. Halo Pak. Ya, Pak, Fabian. untuk memastikan aja apa ya? Tadi kan jelek sinyal saya soalnya. Untuk memastikan aja ini tugasnya kita milih 5 startup yang negara yang kita pilih itu ya Pak. Ya, tadi kan saya sudah lihat di grup ya. Jadi misalnya grupnya Fabian grup apa? Shopee Pak. Itu saya pilihnya Vienna. Shopee. Ya. Jadi Vienna. Jadi di Vienna kan ada ekosistem tadi kan ada peer-to-peer lending, ada crowdfunding, ada payment. Jadi masing-masing ekosistem tersebut satu gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ngambil Vienna payment semua 5 contohnya gitu. Tapi pilih salah satu ekosistemnya masing-masing satu. Tapi kalau misalnya nggak ada, yang mau nggak mau berarti kan harus ada yang satu ekosistem lebih dari satu seperti itu. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Sama minggu depan jangan lupa laptopnya masing-masing satu ya. Iya Pak. Kemarin Kirain pakai punya bapak lagi. kalau misalnya nggak ada kerjaan apa-apa nggak apa-apa ya saya kalau presentasi, tapi bisa kalau misalnya saya ada yang dikerjakan takutnya nanti kalian malah nunggu gitu kan. Kalau saya sih boleh-boleh aja pinjam, cuman takutnya saya ada yang dikerjakan seperti itu. Oke, bentar di bawah aman. Nggak enak online. Iya, saya juga ngerasa kalau online apa ya? Jadi nih, kalau interaksi itu kan dua arah itu saling berkomunikasi face to face itu yang terbaik. Nah, kalau pada saat kita offline, saya akan melihat ekspresi kalian, saya akan melihat feedback kalian. Jadi klop gitu kalau menurut saya. Tapi kalau online, kalian nggak ada yang on cam, bagaimana kali saya bisa melihat ekspresi kalian? Jadi gitu. Hari ini pembahasan kita semuanya berdasarkan sejarah tentang fintech gitu, yang kalau secara akademis bukan sebuah teknologi yang harus jadi hanya sebatas kalau kalian baca sendiri bisa lah gitu. Nah itu, tapi kan kalau tadinya kalau misalnya online saya akan coba masukkan beberapa offline maksudnya saya akan masukkan beberapa materi-materi baru di sana. Jadi yang ini saya take out, saya akan jelasin sebuah metode tentang fintech gitu dan lebih enak berinteraksi gitu. Makanya saya coba kasih tugas kalian kita nanti bisa diskusi di minggu depan. Jadi biar enak kan kalau diskusinya online juga ya sama aja bohong gitu. Tapi kalau saya open ya, jadi kalau kalian selama mengerjakan tugas di luar jam ini kalian mau WhatsApp saya itu bebas ya, atau mau ngajak saya diskusi, saya mah open, jadi silahkan kalian, atau misalnya kalian ada tugas juga di luar perihal dengan teknologi atau apa, saya bebas kalian tanya. Jadi kita, kalau saya sih sama mahasiswa saya ya kita tim diskusi lah, kita diskusi semuanya gitu, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, biar kalian juga enak untuk diskusi, kayaknya kelasnya kita coba akhiri sampai di sini. Sekali lagi, nanti jam 10 hari Senin depan semuanya sudah dikumpulkan ke Habert kirim ke saya dalam bentuk RAR atau zip nanti ke email yang
@bundamulia.id, lalu masing-masing dipresentasikan di kelas di jam sesi pertama. Langsung kita diskusi ya. Clear ya? Semuanya setuju? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan perihal tugas atau materi kita? Oke, kalau nggak ada, ya kenapa Rasa? Terima kasih Pak. Ya kalau nggak ada, saya akhiri kelas kita hari ini. Jangan lupa tugasnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sukses terus untuk kalian. Selamat sore. Sore Pak, thank you Pak. Terima kasih. Sila. Selamat